Seorang wali kota yang korupsi memerintah di sebuah negara, dekat dengan yang sekarang kita kenal sebagai kota Shanghai, di pertengahan abad ke-16 pada masa dinasti Ming. Dia sangat cemas ketika mendengar bahwa duta besar kerajaan akan mengadakan pemeriksaan ke negaranya. Tidak jauh dari Shanghai, di sebuah kota yang bernama Suzhou, berdiamlah seorang pencuri yang terkenal. Kemahirannya yang termasyhur adalah melompati dinding tanpa menimbulkan suara, seakan-akan dia sedang berjalan di atas tanah. Pada waktu bertarung, dia kelihatan tenang dan santai, tapi menyerang seperti petir. Dia juga adalah seorang yang pemurah. Wali kota tersebut berpikir, kenapa tidak meminta bantuan pencuri yang terkenal itu? Kemudian wali kota itu mengirim sebuah surat dan hadiah yang sangat mahal untuk pencuri itu di Suzhou. Pencuri tersebut merasa terhormat dan segera pergi ke negara itu untuk menemui wali kotanya. "Terima kasih atas hadiahnya yang indah, yang mulia," katanya. "Apa yang dapat hamba lakukan untuk Tuan?" "Aku ingin berbicara secara pribadi denganmu," kata wali kota tersebut setelah membubarkan pengawal-pengawalnya. "Inspektur kerajaan akan segera datang ke negara ini." Wali kota itu melanjutkan pembicaraannya. "Saya mempunyai firasat bahwa dia akan menyulitkan saya. Saya ingin Anda pergi ke kediamannya dan mengambil stempel resminya untukku. Tanpa stempel itu, dia tidak bisa menyelesaikan misinya, dan dia akan kehilangan pekerjaannya. Saya akan memberimu 100 on emas untuk hasil kerjamu." "Tidak masalah, Yang Mulia. Saya akan secepatnya mendapatkan stempel itu untuk Anda." Pada malam itu juga, pencuri itu kembali dengan membawa stempel tersebut dan membuat sang wali kota sangat kegirangan. "Kamu telah melaksanakan pekerjaan dengan sangat bagus," kata wali kota. Lalu memberikan pencuri itu emas yang dijanjikannya. "Sekarang cepat pergi dari sini. Tuanku, kamu sangat baik kepada saya. Saya ingin memberikan nasihat sebelum saya pergi." "Apakah itu?" tanya wali kota tersebut. "Ketika saya bersembunyi di atas langit-langit kantornya," lanjut pencuri itu, "saya memperhatikan cara yang terhormat bekerja. Beliau memeriksa semua dokumen dengan cepat dan menulis pesan-pesannya dengan sangat cepat dan tanpa berhenti. Kelihatannya Anda berhadapan dengan orang yang teramat sangat berbakat dan pandai. Seorang pria dengan kualitas seperti itu tidak dapat ditipu. Saya berpikir sebaiknya Anda menyerahkan kembali stempel itu besok. Katakan kepadanya bahwa stempel tersebut ditemukan oleh patroli malam Anda, tapi pencurinya telah kabur. Meskipun inspektur itu mencium sesuatu yang tidak beres, dia akan berpikir 2 kali sebelum menangkap Anda. Sangatlah tidak masuk akal untuk mengembalikan stempel itu," kata wali kota. "Stempel berarti kekuasaan. Dengan stempel di tangannya, dia dapat melakukan apa saja terhadap saya. Kamu sebaiknya segera pulang dan tinggalkan saya seorang diri." Keesokan harinya, inspektur kerajaan menemukan bahwa stempelnya hilang. Dia memerintahkan untuk segera dilakukan pencarian, tapi tidak berhasil menemukannya. Wali kota pasti ada hubungannya dengan pencurian ini, karena mengetahui bahwa saya bukanlah temannya, kata inspektur tersebut pada dirinya. Daerah ini adalah wilayahnya, dan sangatlah mudah baginya untuk meletakkan mata-mata di sekitarku. Tapi aku akan mendapatkan stempel itu kembali dengan mudah juga. Dia mengunci kotak stempel itu dan meletakkannya kembali, dan melarang anak buahnya untuk mengatakan kepada siapapun mengenai pencurian ini. Kemudian dia mengatakan bahwa dia sakit, sehingga untuk beberapa hari dia tidak dapat masuk kerja. Wali kota tertawa di dalam hati, tetapi seperti pejabat daerah yang lain,
Dia harus menjenguk inspektur kerajaan sesuai dengan adat yang berlaku pada waktu itu. Ketika wali kota berkunjung, inspektur kelihatannya sedang senang. Mereka berbincang mengenai masalah administrasi, kebiasaan daerah, pajak, dan anggaran sambil minum teh. Wali kota mulai merasa malu melihat inspektur tidak mencurigainya sama sekali. Sewaktu mereka berbincang-bincang, seorang pelayan masuk. "Kebakaran, kebakaran! Yang mulia, dapur terbakar." Wajah inspektur berubah warna. Dia meloncat bangkit dari kursinya, mengambil kotak stempel dan menyerahkannya kepada wali kota. "Kita harus segera keluar. Jagalah kotak ini untukku. Mohon carilah pertolongan tambahan untuk mematikan api." Karena begitu tiba-tiba, wali kota tidak dapat menolak. Dia harus meninggalkan kediaman inspektur itu dengan kotak stempel. Ketika api akhirnya dapat dipadamkan, dapurnya rusak total. Tapi kantor utama kediaman inspektur itu berhasil diselamatkan dari amukan api. Sekarang wali kota baru menyadari bahwa inspektur kerajaan memberikan kotak stempel yang kosong itu dengan maksud tertentu. Jika dia harus mengembalikannya seperti semula, inspektur kerajaan pasti akan membuka kotak yang kosong untuk membuatnya merasa bersalah. Alasan apa yang harus diberikannya? Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan stempel itu ke kotaknya. Keesokan harinya, inspektur kerajaan kembali bekerja. Wali kota mengembalikan kotak stempel tersebut. Inspektur membukanya di hadapan para pegawai dan mencap stempel itu ke dokumen yang belum ditandatangani. Dia meninggalkan negara tersebut pada hari yang sama. Kemudian memanggil gubernur provinsi tersebut dan memberikan laporan lengkap mengenai pencurian terhadap capnya. Beberapa saat kemudian, wali kota dipindahkan dari kantornya. Pesan dari cerita ini jelas bahwa wali kota tidak mengetahui bahwa kadang-kadang ancaman secara tidak langsung itu lebih efektif karena dapat membuat orang lain berimajinasi bahwa Anda mampu melakukan yang lebih dari yang diduga.